Bapa di surga, terima kasih banyak telah memimpin kami dalam seminggu terakhir ini. Terima kasih Tuhan, atas banyaknya berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, karena telah menjadi penyedia bagi kami dan juga pelindung bagi kami. Dan sekarang, saat kami datang untuk mempelajari firman-Mu, kami meminta agar Engkau memberkati kami sekali lagi dengan hikmat. Dengan Roh Kudus-Mu, untuk memimpin kami dan membimbing kami ke dalam seluruh kebenaran. Jadi Bapa, tolong bersama kami sekarang, saat kami membuka firman-Mu, buka hati dan pikiran kami. Untuk memberi kami pemahaman, dan kesediaan untuk menerapkan kebenaran yang kami dengarkan hari ini. Terima kasih ya Tuhan, karena kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Baik, judul pekabaran kita pagi ini adalah, ketika mengenal Yesus saja tidak cukup. Dan kita akan pergi ke ayat pertama kita di sini, yang ditemukan dalam Yohanes 17 ayat 3, Alkitab berkata, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Anda lihat teman-teman, hidup yang kekal, menurut Yohanes adalah semua tentang mengenal Allah dan Yesus Kristus. Itulah yang akan kita habiskan sepanjang masa kekekalan. Dan tentu saja, mungkin bagi sebagian dari kita, itu mungkin terdengar agak membosankan. Apakah saya akan pergi ke surga, dan hanya mengenal Yesus lebih dan lebih dan lebih lagi? Nah bukannya itu terdengar seperti sebuah hubungan kepada Anda? Tentunya, bukan, tetapi Anda lihat, hidup kekal adalah tentang mengenal siapa, mengenal Bapa dan Anak. Tetapi Anda lihat, judul pekabaran kita pagi ini adalah ketika mengenal Yesus saja tidak cukup, atau sebenarnya ketika mengenal Tuhan saja tidak cukup. Mari kita pergi ke ayat Alkitab lain yang ditemukan dalam Yohanes 5 ayat 39. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, Anda lihat teman-teman, untuk mengenal Yesus adalah untuk memiliki hidup yang kekal. Untuk mengenal Yesus, kita harus mengenalnya melalui kitab suci. Dan itu penting, kita harus mengerti siapa Dia. Kita harus memahami Tuhan yang kita layani, dan berada dalam hubungan dengannya. Untuk mengenal Yesus, adalah untuk mengenal Bapa, adalah untuk memiliki hidup yang kekal. Apakah hidup kekal sesederhana itu? Ya, sesederhana itu. Hidup kekal adalah tentang siapa yang Anda kenal. Pengetahuan tentang Bapa dan Anak. Mari kita buka ke satu ayat lagi, Yohanes 14 sekarang, sepertinya kita sedang membaca semua bagian dalam kitab Yohanes. Karena jika ada seseorang yang tahu siapa Yesus itu adalah Yohanes, sang pewahyu, Yohanes, sang murid. Yohanes 14 ayat 6 dan 7, Alkitab mengatakan ini. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui aku. Dan kemudian dikatakan dalam ayat 7. Yohanes 14 ayat 7, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Hidup yang kekal. Maka Yesus berkata, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku, dan kamu telah melihat Dia juga. Untuk mengenal Yesus, untuk mengenal Bapa, itulah hidup kekal, teman-temanku. Tapi Anda lihat teman-teman, adalah mungkin untuk mengatakan bahwa kita pikir kita mengenal Yesus, bukan? Adalah mungkin untuk mengatakan, aku mengenal Tuhan. Adalah mungkin untuk pergi ke gereja dan berkata, tentu saja, saya seorang Kristen. Saya pergi ke gereja, saya mengenal Bapa, dan Anda tahu, ada banyak pencatut nama di luar sana. Apa yang dimaksud sebagai pencatut nama? Adalah seseorang yang mengatakan, saya kenal orang ini, tetapi mereka belum pernah bertemu mereka sebelumnya, mereka tidak benar-benar mengenal mereka. Tetapi mereka menggunakan nama mereka untuk mendapatkan pintu masuk ke klub, dan bar, dan tempat-tempat yang tidak dapat dimasuki orang lain. Kecuali Anda mengenal orang terkenal ini. Tetapi, mengaku pengikut Yesus, sebagai pencatut nama, saja tidak cukup. Anda lihat, ada pentingnya mengenal siapa Tuhan itu. Tetapi ada saatnya ketika mengenal Yesus saja tidak cukup. Apa yang saya maksud dengan itu? Nah, sebelum kita sampai pada itu, saya ingin berbagi dengan Anda satu ayat terakhir tentang mengenal Tuhan, mengenal Yesus.
Ketika Alkitab berkata tentang mengenal Bapa dan mengenal Anak, apakah yang dimaksud dengan pengenalan itu? Mari kita buka ke kitab Kejadian. Kejadian pasal 4 dan membaca ayat 1, Kejadian 4 ayat 1. Alkitab berkata, kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Anda lihat di sini, teman-teman, Adam mengenal Hawa. Mereka memiliki pengetahuan satu sama lain, tapi ini bukan hanya salam dan berjabat tangan, tidak teman-teman. Itu adalah pengetahuan yang intim, sampai sejauh apa? Lihat lagi, Adam mengenal Hawa istrinya, dan apa yang terjadi? Dia mengandung, itu bukan hanya ilmu yang dicerna. Itu bukan hanya persahabatan tingkat permukaan. Mereka memiliki pengetahuan yang mendalam dan intim satu sama lain. Dan sebagai hasilnya, mereka memiliki seorang putra bersama. Mereka memiliki banyak anak bersama. Jadi pengetahuan yang sedang kita bicarakan di sini, bahkan ketika berbicara tentang pengetahuan tentang Bapa dan Anak. Hidup kekal adalah tentang mengenal Yesus Kristus dan Bapa, bukan? Itu bukan hanya, oh ya, saya mengenalnya. Tentu saja, kita mengenal Yesus. Dia datang dan mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Tetapi pengetahuan seperti itu tidak cukup. Kita harus memiliki pengetahuan yang mendalam dan intim tentang Tuhan. Sampai sejauh apa? Apa yang kita bicarakan di sini? Apa yang kita maksud? Anda lihat, ketika mengenal Yesus saja tidak cukup. Ben, apa yang kamu bicarakan? Semua ini tentang apa? Karena Anda mengatakan, dan saya melihat ayat Alkitab. Hidup kekal adalah tentang mengenal Tuhan, bukan? Namun ada saatnya ketika mengenal Yesus saja tidak cukup. Apa yang kita maksud dengan ini? Mari kita buka pada perikop utama yang sedang kita lihat hari ini, Matius 25 ayat 1-13. Dan kita baru-baru ini mempelajari ini, tentang gadis-gadis bodoh dan gadis-gadis bijaksana. Tetapi inilah perumpamaan yang ditemukan dalam Matius 25. Dan kita akan membaca semuanya, mulai dari ayat 1. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis, yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang. Songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu. Dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab dan berkata apa? Dan ini adalah ayat yang sangat penting. Apa yang dikatakan pengantin pria? Yang dikatakan Tuhan? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Inilah perumpamaan tentang gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh. 5 yang bijaksana, 5 yang bodoh. Mereka semua tidur, mereka semua memiliki minyak. Tetapi 5 gadis bijaksana memiliki minyak ekstra. Yang bodoh, mereka tidak mengambil cukup minyak. Mereka memiliki minyak di pelita mereka, tetapi minyak itu habis. Ketika mereka menunggu mempelai pria datang, karena semua pernikahan biasanya mengalami keterlambatan. Mereka tidak memiliki listrik saat itu, mereka harus menjaga lampu mereka tetap menyala, karena mereka tidak tahu kapan pengantin pria akan datang. Tapi saat mereka tidur, lampu padam. Minyak itu di dalam pelita. Dan mempelai laki-laki datang. Orang-orang yang tidak memiliki minyak ekstra harus pergi mencari atau membeli minyak ekstra. Ketika mereka kembali, sudah terlambat. Tuan dari pernikahan dan yang mengaturnya, mempelai pria dan semua orang, mereka berkata, aku tidak mengenalmu. Siapa kamu? Aku tidak mengenalmu. Anda lihat teman-teman, pertanyaannya tidak banyak. Apakah Anda mengenal Yesus? Pertanyaannya adalah, apakah Yesus mengenalmu? Dan itulah perbedaan besarnya. Itulah pertanyaan yang harus kita tanyakan pada diri kita sendiri pagi ini.
Mengenal Yesus tidak cukup untuk menyebut namanya, untuk memanggil namanya. Ada 7 anak Skewa yang mencoba mengusir roh-roh jahat dalam kitab Kisah Para Rasul dengan memanggil nama Yesus. Dan iblis itu berkata, Yesus aku kenal, dan Paulus aku ketahui, tetapi kamu, siapakah kamu? Anda lihat itu, hanya karena kita mengenal Yesus, hanya karena kita merasa mudah untuk memanggil namanya, apakah itu berarti kita mengenal dia ke tingkat intim itu? Mungkin tidak. Pertanyaannya adalah, pengetahuan ini adalah jalan dua arah. Apakah Yesus mengenal Anda juga? Teman-teman, saat Anda duduk di sana pagi ini, mendengarkan khotbah, Anda mungkin mengetahui banyak cerita Alkitab. Anda mungkin mengenal, tumbuh di rumah tangga Kristen sepanjang hidup Anda, dengan Alkitab, dan di mana buku-buku Alkitab ada di sana. Saya tahu bahwa ada 66 kitab di dalam Alkitab. Saya tahu di mana menemukan setiap kitabnya. Ketika pengkhotbah berkhotbah, saya dapat membukanya tanpa menggunakan telepon saya dan tanpa jalan pintas. Apakah Yesus mengenalmu? Apa itu minyak? Karena Anda lihat, pengantin pria, ketika dia datang, 5 orang hilang, mereka harus pergi membeli minyak tambahan dan itu sudah terlambat. Apa yang dilambangkan oleh minyak itu? Mari kita baca ini dengan sangat cepat. Kita telah mempelajari ini sebelumnya. Zaharia pasal 4 ayat 1-6. Datanglah kembali malaikat yang berbicara dengan aku itu, lalu dibangunkannyalah aku seperti seorang yang dibangunkan dari tidurnya. Maka berkatalah ia kepadaku, apa yang engkau lihat? Jawabku, aku melihat, tampak sebuah kandil, dari emas seluruhnya. Dan tempat minyaknya di bagian atasnya, kandil itu ada 7 pelitanya dan ada 7 corot pada masing-masing pelita yang ada di bagian atasnya itu. Dan pohon zaitun ada terukir padanya, 1 di sebelah kanan tempat minyak itu dan 1 di sebelah kirinya. Lalu berbicaralah aku, kataku kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu, apakah arti semuanya ini, Tuanku? Maka berbicaralah malaikat yang berbicara dengan aku itu, katanya kepadaku, tidakkah engkau tahu, apa arti semuanya ini? Jawabku, tidak Tuanku. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Anda lihat, kita melihat dalam penglihatan di sini, Zaharia, dia melihat dalam penglihatan di sini, dia terbangun dari tidur dan dia dalam penglihatan dan dia melihat apa? Sebuah kandil, dari emas seluruhnya, dan tentu saja memiliki minyak di dalamnya. Dan cara mendapatkan minyaknya adalah dari 2 pohon zaitun yang menempel padanya, minyak zaitun. Jadi itu bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan apa? Dengan rohku. Jadi minyak melambangkan Roh Kudus menurut kitab suci. Tuhan mengenal orang-orang yang menjadi miliknya, yang dipenuhi dengan rohnya. Tetapi mari kita teruskan. Zaharia pasal 4 ayat 12-14. Untuk kedua kalinya berbicaralah aku kepadanya. Apakah arti kedua dahan pohon zaitun yang di samping kedua pipa emas yang menyalurkan cairan emas dari atasnya itu? Ia menjawab aku, tidakkah engkau tahu, apa arti semuanya ini? Jawabku, tidak, Tuanku. Lalu ia berkata, inilah kedua orang yang diurapi yang berdiri di dekat Tuhan seluruh bumi. Keduanya adalah apa? Mereka adalah 2 orang yang diurapi. Apakah Anda melihat itu, yang berdiri di dekat Tuhan seluruh bumi? Nah teman-teman, apakah orang-orang yang diurapi ini? Apakah orang-orang yang diurapi itu? Baiklah, mari kita beralih ke ayat lain, Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 38. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan apa? Dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia, yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Anda lihat teman-teman, adalah satu hal untuk memanggil nama Yesus. Adalah satu hal untuk berkata, saya mengenal Yesus. Adalah satu hal untuk pergi ke gereja sepanjang hidup Anda dan berkata, ya, saya kenal Kristus. Tetapi teman-teman, apakah Yesus mengenalmu? Apakah Anda dipenuhi dengan rohnya? Anda tahu, saya membayangkan suatu hari, ketika Yesus datang kembali untuk kedua kalinya, dia mencari orang yang mirip dengan dia. Dia melihat ke bawah dari surga, dan dia berkata, oh, itu terlihat seperti anakku. Dia mencari orang-orang yang dipenuhi dengan rohnya. Apakah Anda dipenuhi dengan roh Tuhan hari ini? Dan teman-teman, bagaimana kita mendapatkan Roh Kudus? Ini sangat sederhana, Lukas 11 ayat 13. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi apa metodenya? Bagaimana kita bisa menerima Roh Kudus?
Kita harus berdoa. Kita harus meminta. Itulah caranya. Adalah satu hal untuk pergi ke gereja dan berkata, kita mengenal Kristus, tetapi apakah kita berdoa, memohon roh Tuhan sepanjang minggu? Apakah kita berdoa untuk menjadi seperti Yesus setiap hari? Apakah kita berdoa agar Dia memenuhi kita dengan roh-Nya? Agar tidak akan ada ruang untuk diri sendiri di hati kita dan dalam hidup kita. Teman-teman, umat Tuhan yang Yesus kenal adalah orang-orang yang berdoa. Tidak cukup hanya pergi ke gereja, teman-teman. Tidak cukup. Kita mungkin berpikir bahwa kita memiliki pengetahuan yang mendalam dan intim tentang Yesus. Mengapa? Kita menonton khotbah setiap minggu. Oh, Pendeta Ben, saya menonton khotbahmu dengan setia setiap minggu. Tetapi teman-teman, itu tidak menyelamatkan Anda. Kehidupan kekal adalah mengenal Yesus, dan Dia mengenal kita juga. Apakah Yesus mengenal Anda hari ini? Anda lihat teman-teman, itulah pertanyaan yang hanya kita sendiri yang dapat menjawabnya. Tetapi Anda tahu, ada hal lain di sini. Ingat dalam Matius 25, gadis-gadis yang kehabisan minyak, mereka harus pergi dan membelinya. Mereka tidak bisa pergi dan memanennya. Jadi jelas, gadis-gadis yang bijaksana telah menghabiskan uang ekstra untuk membeli minyak ekstra dan menyimpannya di kantong, bukan? Digunakan untuk keperluan darurat. Jadi mereka pergi dan membeli minyak ekstra itu. Dan apa yang harus kita beli di dalam Alkitab? Apa yang harus kita beli? Mari kita lihat ayat Alkitab yang lain, Amsal 23 ayat 23. Belilah kebenaran dan jangan menjualnya, demikian juga dengan hikmat, didikan dan pengertian. Teman-teman, apa yang harus kita beli? Kita harus membeli kebenaran dan tidak menjualnya. Apa artinya? Teman-teman, bukannya kita tidak bisa mendapatkan kebenaran. Bukan itu, tapi butuh usaha. Dibutuhkan upaya ketekunan. Dibutuhkan upaya ekstra agar kita dapat memperoleh kebenaran, agar kita dapat menjadi seperti Kristus. Agar Yesus akan memberi kita roh-Nya. Dan bahkan dalam hal doa, dibutuhkan usaha yang sungguh-sungguh. Bukan hanya sekedar doa untuk makan, bukan sekedar doa biasa-biasa saja, tidak teman-teman, dibutuhkan kesungguh-sungguhan. Jika kita ingin membeli sesuatu, bukan? Diperlukan usaha. Dan apa hubungannya kebenaran dengan Roh Kudus? Kita akan melihat ini sebentar lagi. Tetapi Anda lihat dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 32, dikatakan, dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu, kami dan Roh Kudus, yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang apa? Yang mentaati Dia. Jadi, Anda tahu, ketika kita membaca Alkitab, ketika kita mempelajari Alkitab, bahkan ketika Anda mendengarkan khotbah yang disampaikan langsung dari firman Tuhan, tidak cukup hanya dengan mengetahui dan mendengarnya. Itu pengetahuan tingkat permukaan, bukan? Kita harus mematuhinya, kita harus menghidupinya, dan disitulah doa kita yang sungguh-sungguh untuk Roh Kudus datang. Karena ketika saya melihat diri saya sendiri, saya belum pernah melakukannya sebelumnya. Saya tidak pernah bisa melakukannya, atau mungkin saya telah berjuang dengan dosa selama 10 tahun terakhir, dan saya tahu itu salah. Dan itu sulit, itu tidak mungkin dengan kekuatanku sendiri. Jadi, kita berdoa memohon Roh Kudus membantu kita menerapkan hal-hal ini. Inilah pentingnya doa yang sungguh-sungguh itu. Disinilah teman-temanku terkasih, adalah tempat kita mulai bergumul. Di mana kita belajar bergumul, di mana kita belajar melakukan ini dengan usaha yang sungguh-sungguh, karena itu sangat sulit. Dan mengetahui kebenaran saja tidak cukup. Tetapi apakah Anda menerapkannya? Apakah Anda menghidupkannya dengan Roh Allah? Oleh kasih karunia-Nya, dengan upayanya yang sungguh-sungguh dalam hidup Anda. Tapi usaha apa yang harus kita lakukan? Kita akan pergi dan membelinya. Fakta bahwa kita dapat berubah, fakta bahwa kita dapat menang, hanyalah dengan kasih karunia dan Roh Tuhan. Jadi teman-teman, Tuhan mengetahui orang-orang yang dipenuhi dengan Roh-Nya dan yang menaati kebenarannya. Apakah Anda lihat itu? Mengenal Yesus adalah salah satu cara, tetapi apakah Yesus mengenalmu? Mari kita pergi ke bagian lain, Matius 7 ayat 21-23. Dan ini jelas, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Anda lihat, itu Kristen kan? Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu? Itu adalah pengkhotbah.
dan mengusir setan demi namamu, ada tabib dan pembuat keajaiban, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Ada seorang pianis, yang memimpin dalam nyanyian, yang memimpin dalam doa. Tetapi kemudian di ayat 23 apa yang Yesus katakan? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Bisakah Anda mempercayainya? Pengkhotbah, pembuat mujizat, orang-orang ini mengenal Yesus. Mereka berada di gereja. Mereka pergi ke gereja setiap minggu. Mereka berpartisipasi dalam kebaktian gereja. Mereka mencoba untuk menjadi berkat bagi semua orang, tetapi pada akhirnya, Yesus berkata apa? Aku tidak pernah mengenal kamu. Apa bedanya? Apakah Anda melihatnya? Kembali di ayat 21. Tidak cukup hanya berseru, Tuhan, Tuhan, tentu saja aku mengenalmu Yesus, tidak cukup untuk mengatakan itu. Tetapi apakah Anda melakukan kehendak Bapa, kehendak Tuhan? Apa kehendak Tuhan teman-teman? 1 Tesalonika pasal 4 ayat 3. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Teman-teman, apa kehendak Tuhan? Kehendak Allah adalah agar kita dikuduskan. Dan bagaimana kita bisa dikuduskan? Yohanes 17 ayat 17. Maaf, Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Dan kita sudah melihat ini, dengan kebenaran bukan? Kita dikuduskan, kita dipisahkan, kita dibuat berbeda, kita dijadikan seperti Kristus, oleh firman Tuhan, tetapi bukan firman Tuhan saja. Mari kita lihat ayat lain. 1 Petrus pasal 1 ayat 2. Yaitu orang-orang yang dipilih, sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, dan yang apa? Yang dikuduskan oleh apa? Bukan kebenaran, oleh apa? Oleh Roh. Supaya taat, untuk apa? Anda lihat teman-teman, pengudusan mengarah pada ketaatan dan percikan darah Yesus Kristus, itu pembenaran. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Teman-teman, adalah satu hal untuk berkata, saya dikuduskan. Adalah satu hal untuk berkata, saya mengenal Yesus. Tetapi apakah Anda menjalani hidup seperti Kristus? Apakah Anda menjalani kehidupan yang disucikan? Bagaimana kita dapat menjalani kehidupan yang dikuduskan dalam ketaatan pada kebenaran? Kita perlu disucikan oleh Roh Tuhan. Teman-teman, tidak cukup hanya dengan mengatakan bahwa Anda dikuduskan. Mengapa? Karena dalam Matius pasal 7 ayat 20, Alkitab mengatakan, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Anda akan mengenal mereka dari buahnya. Dan izinkan saya mengatakannya secara berbeda. Yang perlu kita lakukan teman-teman, yang perlu kita lakukan hanyalah bercermin dan melihat buah kita. Buah dari orang Kristen, mari kita mulai dengan yang paling mendasar dari semuanya. Ini 10 perintah teman-teman, hidup yang suci adalah hidup yang taat pada 10 perintah. Bukan karena kita bisa melakukannya, bukan karena kita seseorang yang heroik, bukan karena kita sedang berusaha untuk mendapatkan jalan ke surga, bukan karena hal-hal ini, tetapi karena Roh Tuhan mengikat kita, dan Dia memberi kita kemenangan. Dia memberi kita kekuatan. Dialah yang mengerjakan di dalam kita kemauan dan pekerjaan menurut kerelaannya. Dialah yang membantu kita untuk taat. Tuhan memberi kita rohnya. Kisah para Rasul 5 ayat 22. Agar kita bisa taat, agar kita bisa terapkan. Apakah Yesus mengenal Anda hari ini, teman-teman? Kita mungkin tahu namanya, kita mungkin tahu bahasa Yunani dan bahasa Ibrani. Elohim, Yahweh. Kita mungkin tahu semua nama Tuhan dan semua panggilan indah itu. Tapi apakah Anda menjalani kehidupan Kristus? Apakah Tuhan mengenalmu? Apakah Yesus mengenalmu? Dia mengenal mereka yang dipenuhi dengan rohnya. Nah, bagaimana lagi kita bisa tahu bahwa kita dipenuhi dengan roh selain dari hidup yang taat? Galatia 5 ayat 22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Teman-teman, ini adalah karakter. Ini adalah karakter. Yang perlu kita lakukan hanyalah melihat hidup kita. Apakah kita menjadi lebih mencintai? Apakah kita menjadi lebih sabar? Apakah kita menjadi lebih ramah? Apakah kita menjadi lebih lemah lembut? Apakah kita menjadi lebih sederhana? Apakah karakter Kristus, maafkan saya, apakah karakteristik Kristus dimanifestasikan dalam hidup kita? Kita dapat mengetahuinya,
jika kita mau meluangkan waktu untuk melihat dan menyelidiki kehidupan kita. Kita dapat mengetahui apakah Kristus mengenal kita, suatu hari, ketika Dia datang di awan kemuliaan. Kita bisa tahu, karena yang perlu kita lakukan hanyalah melihat buahnya. Apakah Anda menghabiskan cukup waktu dalam Alkitab? Apakah Anda meluangkan cukup waktu untuk berdoa? Nah, jika hidup Anda berubah, puji Tuhan, Yesus mengenalmu. Tetapi jika Anda mengatakan kepada saya bahwa Anda menghabiskan waktu di dalam Alkitab, dan Anda menghabiskan waktu dalam doa, tetapi Tuhan tidak memberi Anda kemenangan, maka Anda harus menghabiskan lebih banyak waktu di dalam Alkitab. Maka Anda harus meluangkan lebih banyak waktu untuk berdoa. Inilah sebabnya kami membuka sedikit sekolah Alkitab seperti sekolah SALT, supaya orang bisa istirahat, menjauh dari gangguan. Menghabiskan 2 minggu mempelajari Alkitab. Hanya 1 modul, apakah itu Wahyu, Daniel atau Bait Suci atau apapun itu, tetapi, apakah Anda menghabiskan waktu yang dibutuhkan dalam doa dan dalam Alkitab untuk membiarkan hati dan pikiran Anda berubah? Apakah Anda mengizinkan Tuhan untuk mengubah Anda secara menyeluruh luar dan dalam? Apakah Anda mengizinkan Roh Kudus tinggal di dalam Anda? Apakah Anda meminta dan berdoa untuk Roh Kudus? Ini sangat penting teman-teman. Mengapa? Karena ini bukan hanya tentang apakah Anda tahu Yesus. Seluruh dunia yang mengenal Yesus. Bahkan ateis bisa mengklaim, saya tahu siapa Yesus. Saya sudah mendengarnya. Anda tidak perlu berkhotbah untuk saya. Anda tidak perlu menceritakan semua ini kepada saya. Mungkin ateis itu bahkan dibesarkan dalam keluarga Kristen. Mungkin mereka tahu tentang Alkitab, tetapi teman-teman, apakah Yesus mengenalmu hari ini? Apakah Dia hidup di dalam Anda, melalui kehadiran Roh Kudus-Nya di dalam hati dan kehidupan Anda hari ini? Apakah Anda mengizinkan Tuhan untuk mengubah Anda? Dan teman-teman, jika ini tidak cukup jelas, biarkan saya memberi Anda ayat lain. 2 Timotius pasal 2 ayat 19. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan meterainya ialah. Dan Anda dapat menghubungkan ini dengan mudah ke meterai Allah, hari Sabat, tetapi dikatakan ini. Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, kalau begitu, siapa yang menjadi kepunyaannya? Setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan apa? Meninggalkan kejahatan. Biarlah semua orang yang menyebut nama Kristus, berhenti berbuat dosa. Itu terjemahan modern. Apakah Anda mengerti? Teman-teman, Tuhan tahu mereka yang mengalami kemenangan dalam hidup mereka. Dia tahu mereka yang benar-benar menjalani kehidupan Kristus setiap saat, setiap hari. Tidak ada dosa rahasia di balik pintu tertutup. Teman-teman, Tuhan melihat semua itu. Ini bukan hanya tentang datang ke gereja dan bermain gereja selama beberapa jam. Tetapi teman-teman, itu adalah menjalani kehidupan Kristus 24 jam, 7 hari seminggu, 52 minggu dalam setahun, 365 hari dalam setahun. Kita tidak mematikannya karena kita mengizinkan Yesus untuk mengubah kita luar dan dalam. Dan Dia memberi kita kemenangan, kemenangan atas setiap dosa yang begitu mengelilingi kita. Saya percaya bahwa darah juru selamat saya, dan pengorbanannya, dan kekuatan yang Dia katakan. Karena itu pergilah untuk berkhotbah, kekuatan yang sama sudah cukup, untuk memberi saya kemenangan atas setiap dosa. Karena saya tahu bahwa kekuatan yang Tuhan miliki, lebih kuat dari apapun yang setan miliki untuk menyebabkan kita berbuat dosa. Bagaimana kita bisa memiliki kemenangan ini hari ini? Ya, kita harus mulai dengan berdoa. Meminta Roh Kudus kepada Tuhan, menghabiskan waktu dalam firman-Nya. Tetapi kemudian dalam Galatia 3 ayat 27, Alkitab berkata, karena kamu semua, yang dibaptis dalam Kristus, telah mengenakan Kristus. Beberapa dari kita perlu dilahirkan kembali dari air dan roh. Ya, kita harus dilahirkan dari Roh Kudus. Kita harus berdoa untuk itu, tetapi ada beberapa yang terlalu takut untuk berkomitmen kepada Yesus. Terlalu takut untuk berkomitmen untuk dibaptis. Mereka tidak mau dibaptis karena mereka berpikir dalam hati, saya tahu apa yang lakukan, saya tidak sempurna. Tetapi Yesus tidak menunggu Anda untuk menjadi sempurna supaya Anda berkomitmen padanya. Dia hanya menunggu Anda untuk berkomitmen. Bersedia untuk berserah. Anda harus dibaptis. Beberapa dari Anda menunda keputusan itu terlalu lama. Anda harus memberikan hidup Anda kepada Kristus hari ini. Jangan menunggu untuk menjadi sempurna. Tanyakan saja pada diri Anda sendiri, apakah Anda ingin berada dalam hubungan ini dengan Yesus atau tidak? Dan jika Anda mau, biarkan Dia menjadi orang yang akan membersihkan Anda. Tidak perlu membersihkan diri sebelum pergi ke Yesus, teman-teman.
Dibaptis hari ini. Jangan menunggu. Jangan menahan. Tetapi kemudian, ada juga Roma pasal 13 ayat 14. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Kita harus mengenakan Kristus, kita harus mengenakan Dia, bukan hanya sebagai pakaian yang harus dilepas setiap saat, tetapi yaitu memberikan ilusi itu. Kita harus mengenakan pakaian terang. Kita harus memiliki karakternya. Kita harus memiliki hidupnya di dalam kita, bersinar melalui kita. Ini sangat dibutuhkan dan sangat penting. Tapi satu lagi, ayat terkenal, Galatia 2 ayat 20. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging, adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Teman-teman, Anda tahu semua ayat ini tentang apa? Itu tentang 5 kata pertama, aku telah disalibkan dengan Kristus. Anda tahu tentang apa itu semua? Teman-teman, ini semua tentang penyerahan total. Tuhan, Engkau mengetahui lebih baik daripada saya. Ketika saya membaca kitab suci, saya tidak ingin berdebat. Saya melihatnya, biarkan saya menyelidiki untuk melihat apakah itu benar atau tidak. Tapi begitu itu benar, Engkau benar. Jangan biarkan aku bertengkar denganmu, Kristus. Jangan biarkan aku bertengkar dengan firman-Mu. Biarkan saya tidak, biarkan saya berhenti bertengkar dengan seorang pendeta yang memberitakan kebenaran. Biarkan saya kembali dan menyelidiki kitab suci untuk melihat apakah hal-hal ini memang demikian. Dan jika memang demikian, biarlah saya disalibkan bersama Kristus. Biarkan saya berserah. Yesus, masuklah, bantu saya. Saya melihat Tuhan, bahwa saya harus berhenti berbohong. Saya melihat Tuhan, bahwa saya harus berhenti melakukan dosa ini. Apakah itu dosa pornografi, atau melihat semua hal buruk ini, pergi dan minum alkohol dan mabuk dan memukuli istri saya, semua hal ini. Ada banyak hal yang saya tahu bahwa saya harus berhenti. Dan Yesus, meskipun saya telah melakukan ini selama 5, 10, 20, 30 tahun terakhir dalam hidupku, Engkau mengetahui lebih baik dari aku. Dan meskipun saya sudah mencoba untuk berhenti sebelumnya, itu karena saya tidak menghabiskan waktu bersamamu. Dan saya tidak mengizinkanmu untuk sepenuhnya datang ke dalam hidupku. Untuk sepenuhnya berserah, untuk memberikan hidup saya sepenuhnya dalam penyerahan kepadamu. Dan beberapa dari kita, teman-teman, kita akan bergumul dan bergumul dengan dosa sampai kita dibaptis ke dalam Kristus. Lahir dari air dan roh. Kita akan terus bergumul dengan hal-hal ini sampai kita belajar untuk berserah sepenuhnya, untuk disalibkan bersama Kristus. Roma 6 mengatakan, Roma 6 ayat 6, bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Roma 6 ayat 7, sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Kita harus membiarkan keinginan kita sendiri, motif kita sendiri, pendapat kita sendiri, milik kita sendiri, apapun itu. Apakah itu karir kita yang menghalangi? Keputusan yang sangat kita inginkan dalam hidup kita, itu begitu sering menghalangi kebenaran. Dan hari ini teman-teman, beberapa dari kita harus mengesampingkan pendapat diri kita sendiri. Kita terlalu berpegang pada pendapat kita, seperti itu adalah kebenaran. Tetapi teman-teman, itu hanya pendapat. Kita harus kembali kepada firman Tuhan, dan kita akan melihatnya secara sederhana. Yesus, Engkau tahu lebih baik daripada saya. Engkau tahu lebih baik daripada saya, bantu saya untuk berhenti bertengkar. Bantu saya berhenti memaksakan ide-ide saya sendiri, agenda saya sendiri, apapun itu, bantu saya untuk berhenti melakukan itu. Dan kembali kepadamu dan berserah pada kebenaran. Bantu saya untuk mengakui bahwa saya tidak bisa melakukannya. Anda tahu, sebagian dari kita sebagai manusia, kita terlalu percaya diri pada diri sendiri. Kita berpikir bahwa kita bisa melepaskan dosa, kapan saja. Saya bertemu orang, dan mereka berkata, lihat, jika saya ingin berhenti merokok, saya akan berhenti merokok, tapi bukan sekarang. Saya tahu bahwa saya ingin berhenti, saya bisa berhenti. Tanpa disadari banyak dari kita kecanduan dosa. Dosa adalah kecanduan. Itulah yang dikatakan dalam Roma 7. Apa yang saya tahu benar, saya tidak lakukan. Tetapi apa yang saya tahu salah, saya terus melakukannya. Itu dosa, itu kecanduan. Dan teman-teman, kita harus mengakui itu, kita harus kembali kepada Kristus hari ini. Kita harus bersedia untuk berserah. Kita harus bersedia menyalibkan semua kasih sayang kita, semua pikiran kita. Semua hal yang kita pikir membuat kita lebih bijaksana daripada orang lain di sekitar kita. Dan kemudian kita datang kepada Tuhan dan kita pikir kita lebih bijaksana dari Dia.
kita harus bersedia mengesampingkan semua itu hari ini. Ini bukan hanya tentang apakah Anda mengenal Yesus. Bukan hanya gambaran Kristus yang ada dalam pikiran Anda, gambaran Kristus dalam pikiran Anda, siapakah Yesus bagi Anda? Bukan hanya itu saja. Tetapi apakah Anda benar-benar mengenalnya seperti yang dikatakan kitab suci? Sudahkah Anda membiarkan kebenarannya dan rohnya mengubah Anda menjadi gambarnya? Atau apakah kita mendapatkan gambaran kita tentang seorang Kristen dari orang lain, dan dari tempat lain? Atau kita berpikir bahwa, oh, saya bukan tipe orang Kristen yang seperti itu. Tapi apakah Anda tipe orang Kristen yang Yesus kenal? Itulah pertanyaan yang saya miliki untuk Anda pagi ini. Inilah yang saya ingin Anda pikirkan. Bukan soal apakah Anda dapat menyebut nama Kristus, atau apakah Anda benar-benar percaya bahwa nama Yesus memiliki kuasa. Tetapi apakah kebenaran dan rohnya mengubah Anda secara radikal dan sedemikian rupa, sehingga Anda menjadi sama seperti Yesus hari ini? Sehingga ketika Yesus datang, Dia berkata, "Saya mengenal putraku ini, putriku ini." Mengapa? Karena aku melihat di sana, yang terlihat seperti anakku, Yesus. Ketika Bapa datang dan Dia melihat ke bawah, dapatkah Dia melihat bahwa kita sedang menjalani kehidupan Kristus? Anda lihat, itu adalah jalan dua arah teman-teman. Yohanes 10 ayat 14, Alkitab mengatakan, "Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku." Ini jalan dua arah. Tidak cukup sekadar mengatakan bahwa kita mengenal Kristus, tetapi apakah Yesus benar-benar mengenal Anda dan saya hari ini? Mengapa tidak berserah teman-teman? Beberapa dari Anda telah menunda pembaptisan terlalu lama. Anda takut apa? Sekarang Anda memiliki lebih banyak tanggung jawab di gereja. Akan menjadi sukacita untuk melayani saudara-saudara kita di dalam Kristus. Adalah suatu sukacita untuk melayani ketika Kristus benar-benar tinggal di dalam hati Anda. Seperti apa yang kita pelajari bahkan tadi malam, tentang domba yang hilang dan koin yang hilang, menjadi menyenangkan untuk melayani, melakukan kehendak-Nya. Mengapa? Karena kita mengasihinya. Kita mengasihinya. Dan kasih itu telah mengubah Anda dan saya. Teman-teman, saya berdoa agar ketika Yesus datang lagi untuk kedua kalinya, kita akan mendengar kata-kata itu. Hai hambaku yang baik dan setia, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Aku mengenalmu, masuklah. Teman-teman, apakah Anda bersedia untuk berserah hari ini? Ada beberapa yang tidak dibaptis di luar sana, dan saya tidak tahu kepada siapa saya berkhotbah. Tapi teman-teman, mungkin Anda sudah terlalu lama menunda baptisan. Anda harus pergi ke gereja lokal Anda, yaitu Gereja Masehi Advent hari ke-7. Memberitahu pendeta di sana atau penatua, siapapun yang bertanggung jawab dan berkata, "Saya ingin dibaptis." Apa yang harus saya lakukan? Teman-teman, jika itu keinginan Anda, mari kita berdoa bersama. Mari serahkan kembali hati dan hidup kita kepada Kristus. Bagi mereka yang sudah dibaptis, mari kita berkomitmen kembali dan meminta Yesus untuk menyertai kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan, tolong bersama saudara-saudaraku hari ini, bersamalah dengan diriku ya Tuhan, kita semua memiliki pergumulan dalam hidup. Permintaan yang tidak masuk akal, bujukan dunia ini, Tuhan, tolong bantu kami untuk berpaling dari dunia dan melihat Yesus lagi dalam firman-Nya. Ajari kami apa artinya berdoa untuk Roh-Mu sekali lagi, penuhi kami ya Tuhan agar kami menjadi seperti Kristus, baptis kami lagi. Dan kemudian Tuhan, saya ingin berdoa untuk saudara-saudara saya yang belum dibaptis, yang belum menyerahkan hidup mereka sepenuhnya kepadamu. Jika mereka mempertimbangkan untuk berkomitmen, bantu mereka belajar membuat keputusan hari ini, bantu mereka melihat bahwa tidak ada waktu yang lebih baik daripada hari ini untuk membuat keputusan itu, ya Bapa, tolong, bimbing mereka, pimpin mereka. Memberi mereka keberanian untuk melangkah maju, menjangkau dengan iman. Dan saya berdoa ya Bapa, agar ketika Engkau datang lagi di awan kemuliaan, tidak ada dari kita yang akan hilang pada hari yang mulia itu. Karena Engkau mengenal setiap orang dari kami. Berkati kami untuk itu ya Tuhan, terus bimbing kami, pimpin kami dengan Roh-Mu. Kami berdoa dalam nama Yesus. Amin.